Oke, kita akan lanjutkan. Tadi kita bahas pertanyaan Bu Monik ya, tadi mengenai apa itu filsafat. Dan tadi kita sempat membahas beberapa definisi dari filsafat ya. Jadi kita lihat nggak ada kesepakatannya nggak? Ya kan? Nggak ada definisi baku gitu yang sepakat gitu kan? Kayak satu ahli itu nyebutnya satu definisi yang kadang-kadang beda banget ya. Ya, jadi dari beberapa definisi yang kita simpulkan ada beberapa intisari ya. Nah, kita mau pelajari filsafat ilmu. Yang kita pelajari sekarang filsafat ilmu, bukan ilmu filsafat. Ya, kalau ilmu filsafat adalah filsafat murni. Tapi filsafat ilmu adalah filsafat yang diterapkan untuk ilmu apapun yang kita pelajari. Ilmunya bisa fisika, bisa kimia, bisa agama, bisa ekonomi, bisa akunting, administrasi, hukum, ya, dan lain sebagainya. Jadi saya intisarikan begini Bu Monik, jadi filsafat adalah studi atau tadi Bro Immanuel, Immanuel yang bilang tinjauan ya, tinjauan atau studi ya yang mendasar. Ini kata mendasar ini penting dan asasi, hakiki ya, mengenai realita. Realita itu hakikat keberadaan alias metafisika atau ontologi. Ontologi adalah ilmu yang mempelajari tentang realita ya, atau pengetahuan. Pengetahuan itu epistemologi, lalu ada penalaran dan cabang-cabang filsafat yang lainnya seperti etika, estetika itu kecantikan ya, kita tahu ya, aksiologi dan lain sebagainya. Ada ditulis di sini bahasa. Ya, tadi salah satu saya kurang sepakat bahasa dimasukkan di sini. Karena kalau menurut buku ini Jujun Surya Sumantri, bahasa itu bukan ilmu seperti fisika atau matematika, seperti fisika atau kimia atau apalagi ekonomi. Bahasa itu adalah sarana berpikir, dan saya lumayan setuju dengan apa yang dia bilang ya. Seperti matematika, dia masukkan dalam kategori sarana berpikir. Ya, logika itu sarana berpikir, bukan ilmu seperti fisika atau kimia dan lain sebagainya, tapi itu adalah sarana berpikir. Tapi nanti kita akan bahas lebih lagi mengenai hal itu. Tadi kita juga bahas mengenai filsafat itu secara harafiah apa? Filosofi, ya. Filo artinya apa tadi? Filo mencintai. Kita kan tahu filo kan memang kita kan belajar bahasa Yunani kan di sini kan. Filo kan mencintai. Kalau nggak salah cinta akan saudara ya. Iya nggak sih? Iya nggak sih? Apa? Filo ya sama dong. Iya kan? Filo kayak kalau saya nggak salah filo cinta atas saudara. Kalau cinta ilahi apa? Cinta yang ilahi. Agape, ya. Filo, kalau nggak salah ada eros juga ya. Eros cinta yang berhasrat nafsu gitu ya. Oke, dan jadi filosofinya apa? Hikmat. Jadi secara harafiah apa? Cinta akan hikmat atau cari hikmat ya. Jadi definisi filsafat ini, pertanyaan-pertanyaan asasi dan hakiki ini nanti kita lagi terapkan terhadap ilmu. Nah itu makanya filsafat ilmu. Tadi saya bilang sama Bu Monik ya bahwa pertanyaan dalam filsafat itu yang mendasar dan asasi atau hakiki. Ya, misalnya pertanyaan mengenai apa yang menyebabkan kanker itu bukan pertanyaan filsafat, itu pertanyaan sains. Itu pertanyaan sains itu. Apa yang menyebabkan kanker? Tapi filsafat pertanyaannya lebih nyebelin. Ya. Filsafat pertanyaannya adalah menyebabkan itu maksudnya apa ya? Nyebelin kan? Apa yang menyebabkan kanker? Itu pertanyaan sains. Tapi pertanyaan filsafat adalah apa itu konsep sebab akibat? Apa maksudnya? Apa yang dimaksud dengan menyebabkan? Nah itu logika itu. Ya, itu pertanyaan yang itu studi atau tinjauan yang mendasar banget. Jadi hal apapun yang sangat mendasar mengenai hakikat, keberadaan, realita, dan mengenai pengetahuan, tadi kan seperti yang saya jelaskan ya. Kita mau tahu realita, misalnya saya mau tahu mengenai spidol ini. Saya mau tahu tentang spidol ini, realita, tapi saya mau tahu juga mengenai bagaimana saya tahu tentang spidol ini. Nah itu pengetahuan. Dan itu sangat mendasar banget ya. Saya mau tahu realita,
tapi saya juga mau tahu mengenai bagaimana saya tahu mengenai realita ini. Jadi filsafat bukan hanya pengetahuan tentang realita, tapi pengetahuan tentang pengetahuan. Ya, pengetahuan tentang apa? Pengetahuan. Saya mau tahu mengenai pengetahuan. Ya, dan kalau belajar mengenai pengetahuan, kita akan dapatkan bahwa pengetahuan kita mengenai realita itu terbatas dengan pengetahuan kita tentang pengetahuan. Betul nggak? Masuk akal nggak? Apa yang saya tahu tentang realita itu dibatasi dengan pengetahuan saya, ya. Nah, dalam filsafat kita akan pelajari juga tentang pengetahuan, dan harusnya kita dapatkan bahwa pengetahuan kita itu terbatas. Apa yang saya tahu terbatas. Yang saya cuma bisa akses 5 panca indera. Kita cuma punya 5 alat sensor, ya kan? Dan kita punya logika, kita punya nalar, kita punya emosi, tapi realita ini sebetulnya alam ini, realita ini jauh lebih rumit dari yang kita pikir, dan pengetahuan kita tuh sebenarnya sedikit banget, ya. Jadi kalau kita sadar ini, harusnya sih filsafat buat kita rendah hati, betul nggak? Oke, kita akan lanjut. Sebelumnya kita bahas induktivisme. Ini filsafat ilmu induktivisme, pandangan filsafat mengenai ilmu yang bernama induktivisme, yang adalah penarikan kesimpulan dari mana ke mana? Dari khusus ke umum. Ya, you observasi, you melakukan pengamatan mengenai fakta A, B, C, D, sampai Z, ya, fakta 1 sampai 100, ya. Akhirnya lu tarik kesimpulan yang bersifat umum, alias generalisir. Tapi disanggah oleh deduktivisme, karena kebanggaan induktivisme tadi apa? Observasinya teori free. Gua nggak pakai teori, ya, gua netral di sini. Jadi lu nggak bisa nyanggah gua, ya. Ini sesuatu yang sangat objektif, bebas teori, objektif. Tapi deduktivisme masuk. Deduktivisme itu ngetrennya tahun 1920-an, 30-an. Itu dibawakan oleh seorang Yahudi Austria yang hijrah ke London yang bernama Karl Popper. Ya, dia memperkenalkan deduktivisme, dan akhirnya induktivisme sudah nggak populer, digantikan oleh deduktivisme. Nah, itu yang akan kita pelajari. Deduktivisme kebalikannya dari induktivisme, udah itu aja. Kalau induktivisme dari mana ke mana? Khusus ke umum. Kalau deduktivisme dari umum ke khusus. Dia mulai dari teori dulu, dia mulai dari hipotesa dulu, dia mulai dari suatu generalisir yang umum, baru dia tarik kesimpulan kepada yang khusus. Ya, deduktivisme. Deduktivisme bilang theoretical elements enter science at all stages, and that inductive generalizations lack proper justification. Jadi deduktivisme bilang, ya, kebanggaannya induktivisme bahwa observasinya itu bebas dari teori, itu omong kosong, ya. Teori masuk di semua elemen observasi. Bahkan observasi yang paling sederhana pun sudah ada teori yang masuk di dalamnya. Ya, jadi jangan ngebanggain observasi yang bebas dari teori. Ya, nggak usah sok-sok bebas teori, kira-kira begitulah. Deduktivisme bilang, lu udah pakai teori, ya. Yang kedua, the basic idea of deductivism is that theories are not built bottom up from theory-free data, but that they are deductively tested against data. Ya, jadi deduktivisme ngeklaim begini, lu sebenarnya udah pakai teori dari awal, dari observasi yang paling bawah, lu udah pakai teori, dan lu ngetes itu tanpa sadar. Misalnya mawar ini warnanya merah, lu punya teori tentang merah, lu punya teori tentang warna, lu punya teori tentang tumbuhan yang bernama mawar, dan teori itu yang memisahkan mawar atau tumbuhan yang bernama mawar itu dari tumbuhan yang lain, karena lu punya teori itu sendiri. Dan lu udah ngetes tanpa lu sadar, ya, di level yang paling bawah lu udah ngetes sampai level berikutnya, dan berikutnya sampai generalisir yang paling atas. Jadi di level observasi yang paling bawah, deduktivisme ini menuduh induktivisme sudah pakai teori.
Poin yang ketiga, inductivism and deductivism share the view of scientific. Nah, kita nggak bisa hidup tanpa generalisir. Generalisir itu dibutuhkan untuk apa? 3 hal tadi: explanation, prediction, dan technical application. Ya, teknologi butuh generalisir. Kita butuh hukum-hukum, prinsip-prinsip. Kita butuh teori, ya. Dan teori ini bisa memprediksi. Ya, tadi memprediksi kalau benda ini jatuh bebas 1 detik, jaraknya berapa tadi? Pasti jaraknya 4,9 meter, ya. Dan itu bisa memprediksi. Ya, misalnya katakanlah saya lompat nih, saya nggak tahu nih jaraknya berapa. Misalnya saya lompat gini, itu kan cuma berapa sentimeter, ya, cuma berapa sentimeter. Saya jatuh kan, saya jatuh nih kan, ya. Itu pakai hukum ini bisa, pakai rumus ini. Ya, tadi jaraknya tadi saya berapa, distance-nya berapa, tadi seperberapa detik tadi? Nggak mungkin sedetik, ya sedetik itu lama, 4,9 itu jauh gitu ya. Ini sepersekian detik ya. Jadi kita butuh generalisir untuk prediksi. Tapi yang nggak kalah penting untuk apa tadi? Technical application, untuk diterapkan kepada teknologi. Dan jadi itu kegunaan dari generalisir umum sains, ya. Matematika adalah pemikiran deduktif, ya. Matematika itu deduktif, ya. Jadi matematika itu dari umum ke khusus. Kalau induktif dari mana? Dari khusus ke umum. Kalau deduktif dari umum ke khusus. Matematika itu deduktif, ya. Matematika itu dari umum ke khusus. Ya, misalnya 1 tambah 1 sama dengan berapa? 2. Ya. Jadi kita punya teori, kita punya aksiom, kita punya premis yang kita sudah terima sebelumnya, ya. Ya, kita sudah terima jadi mengenai teori bilangan misalnya, konsep mengenai 1 itu suatu teori, ya. Konsep bilangan 1 lagi sama dengan, dan kita punya teori mengenai lambang operasi tambah aritmatika, ya. Kita punya teori mengenai itu, lalu kita dari teori yang umum kita tarik kesimpulan dalam kasus yang khusus ini, ya. 1 tambah 1 sama dengan 2, ya. Atau katakanlah misalnya 1 apel tambah 1 apel sama dengan 2 apel, ya. Pokoknya, atau misalnya bilangan apapun ditambah dengan dirinya sendiri, ya, sama dengan 2 dikali bilangan tersebut, betul nggak? Ini umum nih, ya. Tapi you bisa bilang buat ini khusus, silakan X diisi apapun, X-nya ini bisa diisi angka 1, angka 2, ya, angka 3 dan lain sebagainya. Jadi dari umum ke khusus. Ya, kalau mau tahu mengenai lebih lagi, baca buku ini, Filsafat Ilmu, Surya Sumantri, ya, halaman 195. Nanti dijelaskan, tapi itu agak ribet, saya nggak mau jelasin, agak ribet, ya. Bagaimana misalnya ketiga sudut segitiga itu jumlahnya 180 derajat, itu dari premis yang umum, teori yang umum, akhirnya dijabarkan secara deduktif ke kasus yang khusus, dan didapatkan penalaran deduktif yang menghasilkan kesimpulan itu bahwa setiap ketiga sudut segitiga itu jumlahnya 180 derajat. Kalau mau lebih tahu, baca mengenai hal tersebut ada di buku Surya Sumantri, ya. Tapi saya nggak jelaskan. Tampang teman-teman ini kayaknya terima kasih banget nih saya nggak jelaskan, ya. Karena saya nggak mau tahu juga, ya. Oke, pokoknya yang penting teman-teman tahu sesederhana itu aja, ya. Induktif itu dari khusus ke umum, deduktif dari umum ke khusus, ya. Nah, dari deduktif ini ada ide mengenai demarkasi. Demarkasi adalah pemisahan antara sains dengan ilmu pengetahuan yang lainnya. Nah, ada demarkasinya. Ini adalah sains, ilmu pengetahuan, dan ada ilmu yang lainnya yang nggak boleh masuk ke ranah ini nih. Ilmu yang lainnya itu mungkin etika, mungkin agama, mungkin metafisika, ya, atau misalnya
yang aneh-aneh ya, astrologi dan lain sebagainya nggak boleh masuk, harus ada pemisahan. To make a scientific hypothesis does not imply that the hypothesis has been accepted or confirmed by science. It only means that it can be admitted to scientific testing procedures. Apa maksudnya? Maksudnya kalau lu boleh buat hipotesa apapun dalam deduktif. Nah, deduktif enaknya begitu. Karena dalam induktif lu nggak boleh sembarang buat hipotesa. Hipotesa ada 2 langkah, betul? Dan ada berapa syarat tadi? 3 syarat. Lu nggak boleh sembarangan. Tapi dalam deduktif lebih kreatif, lebih cowboy. Lu boleh buat hipotesa apapun, terserah lu. Ya. Silakan buat hipotesa apapun, tapi hipotesa tersebut harus bisa diuji, udah itu aja. Dan dibenturkan dengan data yang empiris. Karena kalau nggak bisa diuji, nggak bisa ditaruh dalam eksperimen, nggak bisa dijelaskan dalam laboratorium, dia nggak boleh masuk satu klub yang namanya science atau ilmu pengetahuan. Ya, karena ada beberapa hipotesa misalnya yang kebenarannya nggak bisa diuji dalam laboratorium. Misalnya, hidup ini indah bro. Itu nggak bisa diuji di laboratorium. Ya, misalnya statement-statement hipotesa-hipotesa misalnya yang kebenarannya hakikinya harus diterima dengan iman. Itu nggak bisa diuji dalam laboratorium, betul? Nggak bisa diuji dalam eksperimen misalnya. Misalnya statement-statement dalam Alkitab, generalisir dalam Alkitab, seperti apa contohnya? Misalnya barang siapa yang percaya akan selamat. Ya, barang siapa yang tidak percaya akan binasa. Terus apa lagi contohnya? Contohnya banyak lah, masa mahasiswa teologi nggak bisa memikirkan apa sih pernyataan yang generalisir dan umum dalam Alkitab. Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya, misalnya. Itu kan generalisir kan? Nggak ada yang mustahil bagi orang, tapi bisa ditaruh laboratorium nggak itu? Ya, nah jadi ada konsep pendemarkasi dalam deduktivisme ini, teman-teman. Ya, jadi hipotesa yang lu buat, terserah lu mau buat bebas, lu mau buat hipotesa apapun, semua laki-laki buaya lah, ya kan? Terus apa lagi? Semua mawar berduri lah. Tadi misalnya Yoris buat hipotesa apa tadi? Semua angsa warnanya putih, ya terserah. Tapi itu harus bisa dikonfirmasi oleh sains, harus bisa ditaruh dalam laboratorium, harus bisa diuji, dibenturkan dengan data. Kalau nggak bisa dibenturkan dengan data, ya berarti nggak bisa. Ya misalnya Yesus bilang, terjadilah padamu menurut imanmu. Ya itu kan nggak bisa karena tergantung percaya atau enggak, ya kan? Ya itu. Ya. Semua kotoran itu bau. Bisa dong kotoran berhenti bau benar. Ya itu bisa diuji dengan empiris. Ya itu. Ya. Itu sebuah pernyataan. Sebuah pernyataan yang bro harus dites sampai ya. Ya silakan, tapi tesnya harus banyak, itu nggak boleh. Ya oke. Demarkasi, ya. Jadi sebuah hipotesa yang dikatakan sebagai scientific atau ilmiah harus bisa dikonfirmasi oleh sains. A hypothesis is scientific if and only if it is empirically falsifiable. Apa artinya? That is, that there are empirical circumstances imaginable such that the hypothesis is refuted. Apa artinya? Jadi hipotesa itu harus bisa dipersalahkan. Harus bisa ada data, harus bisa ada kondisi, harus bisa ada keadaan yang membuktikan dia salah. Kalau tidak ada apapun yang bisa mempersalahkannya, jangan sebut itu science. Deduktivisme ngomong begitu. Ya, itu adalah tergolong dalam kategori yang lain yang bukan science. Ya, yang non ilmiah. Thus, maka a scientific hypothesis is in principle empirically testable. Harus bisa dites. Ya, jadi kalau dalam induktivisme
Induktivisme dari mana ke mana? Dari khusus ke umum. Tujuannya adalah untuk membuat hipotesa yang diverifikasi oleh observasi-observasi yang dibenarkan ya. Tapi kalau deduktivisme tujuannya beda jadinya ya, bukan memverifikasi tapi cari salahnya. Ya, harus bisa dipersalahkan. Hipotesa tersebut harus ada kondisi yang bisa dibayangkan, situasi apapun yang bisa dibayangkan yang bisa membuktikan bahwa dia salah. Okay? For inductivism, the process of producing a hypothesis is a rule-governed process. Ya, untuk induktif, proses membuat hipotesa itu suatu hal yang diatur dengan ada satu prosedur. Ya, betul kan? Berapa langkah tadi? 2 langkah. Dan berapa syarat? 3 syarat. Nah, lu buat hipotesa jangan sembarangan. Kata siapa? Kata induktivisme. Tapi deduktivisme bilang apa? Lu mau buat hipotesa apapun terserah. Boleh, lu bebas. Enak gak? Tapi lu harus bisa tes. Ya kalau nggak bisa dites, jangan sebut itu science. By contrast, for deductivism, the production of hypothesis is not constrained, bebas. As long as the resulting hypothesis empirically falsifiable. Itu dia. Harus bisa ada kondisi di mana dia false. Dia salah. Dia bisa disalahkan. Jadi buat deduktivisme ya, hukum gravitasi kita terima sampai sekarang karena dia belum salah aja. Bukan karena dia absolut ya. Bukan karena dia benar selama-lamanya. Tapi siapa tahu ada kondisi di mana pas kita jatuhin dia naik. Sampai sekarang masih jatuh aja ke bawah. Ya. Itu buat deduktivisme. Jadi gua nggak mau terima kebenaran yang absolut. Ya, gua nggak mau terima ini benar. Gue terima ini karena belum bisa disalahin aja sampai sekarang. Dan bagi deduktivisme itulah sains. Ya, sains bukan mencari kebenaran hakiki yang absolut, tapi ya sains adalah menemukan kebenaran yang sampai sekarang belum bisa salah aja. Ya, jadi mana yang lebih kritis, induktif atau deduktif? Deduktif, karena ya dia mencari pengetahuan adalah pengetahuan karena dia bisa salah dan bisa dites ya, bisa diuji dan ditemukan kesalahannya. Betul, dan bisa diuji dan dibuktikan dengan data dia salah. Tapi kalau tahunya dia sesuai dengan data, kita terima dia benar. Ya, deductive hypothesis testing. Thus, the answer of deductivism is to the fundamental question of general philosophy of science is. Jadi buat deduktivisme, ya, filsafat ilmu adalah yang pertama, ilmu pengetahuan adalah satu penemuan yang terus-menerus mengenai hipotesa yang falsifiable, yang bisa dipersalahkan. Dan kita harus menemukan uji empiris yang kritis terhadapnya. Oke? Ya, itulah sains. Ya, sains atau filsafat ilmu mengenai dari induktivisme ini berbeda banget dibanding dengan deduktivisme. Kalau induktivisme maunya memverifikasi, maunya membenarkan hipotesa dengan observasi atau data. Tapi deduktif bukan mau memverifikasi, ya, dia mau mempersalahkannya, mau falsify, ya, bisa nggak dia dipersalahkan? Science does not try to confirm hypothesis. Science tidak mencoba untuk mengkonfirmasi hipotesis, tapi berusaha untuk apa? Disconfirm, ya, berusaha untuk apa? Ya, mencari cacatnya, ya. Selama dia nggak ditemukan kesalahannya, kita terima kebenarannya. Kita terima dia deduktif. Selama dia belum salah, kita terima dia sebagai sains dan terima hipotesa itu. Hipotesa itu kita terima. Kita terima hukum gravitasi Newton. Kenapa? Karena selama ini apapun yang kau lempar jatuh ke? Ya, tapi siapa tahu? Kita nggak tahu. Ada kasus di mana, ya, di mana tiba-tiba dia naik ke atas, misalnya. Ya, jadi deduktivisme ini menolak
konsep kebenaran hakiki yang diasumsikan oleh induktivisme. Ya. Jadi seperti yang saya katakan tadi, ngetrennya induktif itu hampir 300 tahun ya, sekitar 300 tahun dari Newton ke abad 20. Karl Popper ini sekitar 20 tahun 1930 dia buat filsafat ilmu deduktivisme ini dan ngetren dan tesis yang teman-teman buat nanti akan menguji hipotesis, betul? Dan itu ide dari Karl Popper. Karl Popper ini orang Yahudi, dia gurunya George Soros. Tahu George Soros? Ya. George Soros investor, salah satu orang terkaya di dunia sekarang ini. Ya, dia orang Yahudi juga, George Soros. Dia murid dari Karl Popper dari London School of Economics di London. Nah, ini saya kasih satu contoh ya, bahwa ini August Kukele, dia menemukan bahwa struktur molekul dari bensin itu ya itu yang kita isi mobil kita itu bahan bakar. Jadi saya baru tahu ya bahwa dari minyak bahan bakar itu ada satu molekul yang namanya benzin. Jadi mungkin itu kita sebut bensin karena dari sini, mungkin ya. Saya belum tes, tapi kayaknya begitu karena ya ini bensin adalah molekul dari bahan bakar minyak. Dan Kukele ini, August Kukele ini lagi santai-santai di rumah, teman-teman. Dia lagi santai-santai di rumah, dia lagi duduk di perapian, ya itu musim dingin. Dia lagi ada tungku perapian di rumahnya, dia lagi duduk-duduk, dia ngantuk, dia ketiduran. Hah? Kenapa? Nggak, ini ceritanya ya. Ceritanya begitu, ya dia tidur, ya dia setengah tidur, setengah mimpi. Dan di situ dia lihat perapian itu, dan setengah mimpi dia lihat seperti api-api di perapian itu seperti cacing-cacing gitu, dia lihat dalam setengah mimpinya itu. Nah, ini dalam autobiografinya ya, atau biografinya saya lupa lah ya, dia dan cacing-cacing itu seperti api-api yang ngumpul. Nah, tiba-tiba dia berilham bahwa struktur molekul dari bensin ini bentuknya seperti cincin. Nah, itu jauh banget dari induktif kan? Bukan induktif. Ini kayak ilham ya, langsung ya, kayak apa itu namanya. Dan akhirnya dia mau uji hipotesa tersebut. Ya, dia uji bahwa struktur molekul dari bensin ini berbentuk cincin. Dia bebas buat hipotesa. Jadi enak deduktif kan? Lu mau buat hipotesa terserah. Bukan dari observasi, bukan dari pengamatan, mau dari mimpi, mau dari wangsit ya. Yang penting bisa diuji, udah itu aja. Nah, bisa diuji nggak ini? Akhirnya dia uji. Akhirnya dia uji dengan data ya. Waktu itu belum ada X-ray. Ini abad berapa saya lupa lah, tahun berapa, belum ada X-ray, tapi dia nggak bisa lihat. Tapi dia uji di laboratorium. Struktur bensin itu seperti apa? Kalau linear, ya datanya polanya akan seperti ini ya. Tapi kalau dia cincin, datanya akan konfirmasi seperti ini. Dan akhirnya cocok ya. Akhirnya Kukele ini yang menemukan ya bahwa struktur molekul bensin ini berbentuk cincin. Ya, jadi bebas dalam deduktif ya. Lu mau buat hipotesa apapun terserah. Ya, jadi nggak usah malu-malu kucing ya, bahwa gue bebas dari teori, gue nggak ada teori. Ini netral dari teori. Jadi deduktif bilang nggak usah malu-malu kucing lah. Deduktif bilang, lu udah pakai teori sejak awal. Udah, pokoknya apa teori lu, apa hipotesa lu ya. Yang penting bisa diapain tadi? Dibuktikan apa? Kebenarannya. Bukan, buktikan apanya? Bukan kesalahannya. Nah, itu dia ya. Yang penting dia harus bisa dibuktikan salah. Ya, kalau dia bisa dibuktikan salah, selama dia bisa dibuktikan salah, dan dia akan masuk dalam satu kelompok yang bernama apa? Science atau ilmu. Apapun yang nggak bisa dibuktikan salah, ya itu bagi deduktivisme itu bukan ilmu pengetahuan. Ya, misalnya ini Dmitri Mendeleev, ya dia yang menemukan
Ini kita belajar dalam kimia ya. Periodic table of chemistry. Ya lagi-lagi dia mimpi, ini orang mimpi. Dia dapatkan ide ini bukan dari belajar, bukan pengamatan, tapi dia mimpi. Dia mengaku mimpi dan dia dalam mimpinya udah melihat semua pada tempatnya ini. Ya, jadi sains nggak sekaku seperti yang didikte oleh induktivisme. Ya, jadi dalam deduktivisme ini mengklaim sains atau ilmu pengetahuan itu lebih kreatif dari yang kita pikirkan. Ada ruang untuk kreativitas, lu bebas lah ya buat hipotesa apapun, tapi harus bisa diujikan dan harus bisa ada situasi di mana dia dibuktikan salah. Oke. Ya. Berarti ini cuma kayak ilham aja Pak, atau susu dulu Pak dokter ini? Kalau yang saya baca itu mungkin ada yang dia tambahkan, cuma beberapa elemen yang paling penting itu sudah di mimpi tersebut. Dia klaim gitu. Iya. Ya, jadi oke. Jadi ada satu konsep dalam deduktivisme yang bernama fallibilism. Fallibilism ini bisa dibuktikan salah. Jadi bukan dicari kebenarannya ya, tapi dicari apa? Kesalahannya. Ya, as a consequence, scientific knowledge never becomes infallible. Jadi nggak bisa sempurna, nggak bisa pasti secara absolut. It is bound to be fallible. Ya, jadi pengetahuan sains itu bisa dibuktikan salah. This insight rejects the predominant Western ideal of science from antiquity. Antiquity itu dari Socrates itu, dari Plato itu sebelum Kristus. Jadi udah dari ribuan tahun yang lalu. Karena adalah obsesi dari para ilmuwan ribuan tahun bahwa ada yang namanya infallible knowledge, ya, pengetahuan yang sempurna, yang absolut. According to which scientific knowledge should be infallible. Nah, deduktivisme yang dibawakan oleh Karl Popper ini menyanggah hal tersebut, ya, bahwa sains itu tidak mencari kebenaran yang absolut, tapi kebenaran yang sampai sekarang belum salah saja, gitu. Itu yang kita terima, karena belum dibuktikan salah. Jadi bukan karena kebenaran itu sempurna dan harus kita terima secara absolut, ya, secara dogmatik. According to deductivism, scientific knowledge consists of hypotheses that are accepted until they are falsified. Jadi terima sampai dia salah. Kalau dia salah, bubar, ya, kita buang. Deductivism was developed in the 20th century, abad 20, ya, mainly in the work of Karl Popper. Dan Karl Popper meninggalnya juga nggak lama, ya, tahun 94, ya. Tahun 94 saya yakin kita udah ada, ya. Ya, jadi bisa dibayangkan induktivisme berkuasanya lama juga kan, karena deduktivisme ngetrennya baru-baru ini. Kenapa? Abad 20 yang tadi Pak. Ya, untuk lebih tepatnya tahun 1920 sampai 30-an, ya, dia buat deduktivisme ini. Jadi lumayan masih muda sih Karl Popper, ya. Dia membuat deduktivisme ini dalam bukunya yang berjudul, kalau saya tidak salah, Conjecture and Refutation. Ya, kalau saya nggak salah judul bukunya. Oke, kita akan tutup dengan ini, teman-teman, ya. The problem of deductivism. Deductivism ini juga bukan tanpa masalah, ya. Ada juga masalah dari deductivism. The verification of a general empirical hypothesis, a definite proof of its truth, is impossible. Because for general statements, one would have to make infinitely many tests. Ya, jadi masalah dari deduktivisme adalah terlalu kritis.
kritis banget loh ya. Jadi untuk membuat satu pernyataan umum generalisir, lu harus buat tes yang infinite. Infinite artinya apa? Nggak terbatas, ya kan? The falsification of a hypothesis by, say, some measurement assumes that the measurement is reproducible. Nanti saya akan bahas apa maksudnya ya. Measurement ini harus bisa diulang-ulang, harus bisa diandalkan, reproducible ya, dan harus bisa diteruskan dari masa ke masa. Ya, jadi itu masalah pertama, terlalu kritis ya. Jadi berusaha mempersalahkan hipotesa atau generalisir yang engkau buat, dan itu hanya dapat mungkin terjadi kalau engkau membuat satu ujian tes yang tak terbatas. Oke, masalah kedua dari deductivism, the rule that science should never stop its attempts to critically test hypothesis leads to unintended and unpleasant results. Ya, karena dia kritis banget, dia ngetes terus ya, dites terus hipotesa apapun dan hukum apapun ya, baik dalam IPA lah ya maupun dalam ekonomi. Kalau hukum ekonomi apa? Kita tahu. Dengan model kecilnya. Apa? Dengan model yang kecilnya mendapatkan keuntungan besar. Ya. Itu prinsip ekonomi kayaknya, betul. Itu prinsip ekonomi. Prinsip ekonomi adalah cari apa tadi? Modal kecilnya untuk keuntungan yang sebesar-besar. Itu prinsip ekonomi. Hah? Ya, hukum pedagang ya. Ya, hukum ekonomi. Bukan, prinsip itu prinsip ekonomi. Kalau hukum kayak hukum supply dan demand. Hukum supply dan demand itu kan hukum itu generalisir. Ya, dan itu harus bisa dites dengan data, harus bisa dites dengan yang spesifik, yang khusus, ya kan? Itu kan generalisir, itu kan pernyataan umum bahwa harga dan kuantitas itu ditentukan dengan apa? Supply dan demand, penawaran dan permintaan, bukan supply dan demand. Dan kita bisa buat prediksi dari itu, karena generalisir tadi gunanya apa? Untuk explanation, menjelaskan, untuk apa? Memprediksi. Yang ketiga untuk bisa diaplikasikan. Gitu. Nah, bisa dari hukum supply demand kita bisa uji, kita bisa prediksi. Misalnya kalau supply-nya bertambah, harganya turun atau naik? Kalau panen gitu kan, harga turun. Ya misalnya supply spidol bertambah, harganya turun. Dan itu harus berlaku untuk semua barang dong. Bukan hanya untuk spidol. Kalau cuma buat spidol doang tapi akuanya enggak nih, misalnya akuanya kebal terhadap hukum supply demand. Ya, berarti nggak bisa dibuat hukum dong, ya kan? Dia harus general dan harus dapat diuji, harus bisa dites. Yang ketiga, it must also include the test of the assumption. Nah, ini sama dengan itu masalah induktivisme yang kondisi yang kedua ya. Jadi syarat dari induktivisme tadi, kondisi pertama apa tadi? Harus observasinya harus banyak. Yang kedua apa? Harus bervariasi dalam berbagai kondisi, betul? Dan yang ketiga, nggak boleh ada observasi yang meniadakan atau bertentangan dengan pernyataan umum tersebut. Nah, ini sama yang dengan masalah deduktivisme, ya, bahwa harus juga dites dong bahwa Y itu bergantung dengan X, tapi bukan hanya X, tapi juga variabel yang lain dites juga, bukan hanya X tapi U, V, W dan lain sebagainya. Yang keempat, however, the list of potentially influential variables is indefinite. Ya, jadi kita harus mengetes dalam berbagai
situasi, ya. Dan misalnya kita mau ngetes tanaman ini yang kita kasih pupuk, tadi bergantung dengan apa aja tadi? Air, curah hujan, pencahayaan, ya, dan lain sebagainya. Tapi deduktivisme kan bilang harus dites dalam berbagai kondisi. Nah ini yang konyol-konyol juga ditaruh nih. Tergantung dengan gaya rambutnya si peneliti misalnya. Kalau dia cepat takutnya beda ya. Kalau dia botak misalnya, atau dia rambutnya metal ya. Atau mungkin tergantung dengan posisi planet Venus. Ya, planet Venus posisinya lagi di mana? Dites lagi. Ya mungkin kita bilang konyol. Ya. Ini konyol, ngapain kita tes yang begini-begini? Tapi memang ruh dari deduktivisme ini kritis. Ya, jadi pengetahuan adalah pengetahuan kalau dia bisa dibuktikan salah, falsifiable. Ya, bukan di-verify, bukan dibenarkan, tapi di-falsify. Oke. Masalah berikutnya dari deduktivisme ada 3 elements of development of science. Jadi ada 3 prinsip dalam ilmu pengetahuan, ya, baik induktivisme maupun deduktivisme, ya. Dalam ilmu pengetahuan kita harus punya prinsip dalam perumusan hipotesa misalnya, dan prinsip perumusan hipotesa kan diberikan oleh induktivisme kan tadi, ya. Hipotesa silakan buat, tapi harus diatur 2 langkah dan 3 syarat. Ya, dalam sains juga harus ada prinsip untuk eliminasi dari hipotesa. Ya, hipotesa kalau dia salah ada 2 kondisinya kan, ya, di mana dia sudah berbenturan dengan data, betul nggak? Kalau data, eksperimen, hasil laboratorium membuktikan dia salah, buang. Tapi harusnya juga ada prinsip mengenai penerimaan hipotesa walaupun dia sementara. Nah, dalam deduktivisme ini nggak ada. Ya, deduktivisme nggak ada. Kita terima hipotesa ini, yang penting kita uji terus, tes, uji terus. Ya kalau uji terus, kapan kita aplikasiinnya? Ya kan? Kita harus bisa terima paling untuk sementara, terima, dan kita bisa aplikasi untuk apa tadi? Untuk teknologi, ya, untuk technical application. Karena apa gunanya satu hipotesa, apa gunanya satu statement umum, apa gunanya suatu generalisir, suatu teori, kalau dia tidak bisa, paling nggak untuk sementara lah, stop dulu, ngetes, ya, dan bisa diaplikasikan. Yaitu 3 elements of development of science tadi. Ada pertama adalah prinsip apa tadi? Prinsip penerimaan atau perumusan hipotesa. Yang kedua, prinsip penghapusan hipotesa, ya, atau penolakan hipotesa. Dan yang ketiga, harus ada juga prinsip penerimaan. Nah, ini yang kurang dari deduktivisme. Ya, deduktivisme tidak ada prinsip untuk bagaimana untuk menerima hipotesa walaupun untuk sementara. Ya. Dan yang terakhir, the fundamental problem of deductivism consists in its lack of a principle yang tadi saya sebutkan, ya, for the temporal acceptance of hypothesis, walaupun hanya temporary. Deductivism cannot stop testing hypothesis, thus never allowing the move forward to application. Ngetes mulu, ya, uji terus. Jadi ini satu spirit dari filsafat ilmu yang self-destructive, menghancurkan dirinya sendiri, ya, karena terlalu kritikal, betul nggak? Dia kritis sehingga dia menitik beratkan penekanan kepada pengujian hipotesa yang terus-menerus. Oke. Dalam hal ini maka nih harusnya, ya. Kadang-kadang autocorrect tuh nyebelin banget, ya. Autocorrect tuh nyebelin. Ya. Dalam ini make. Mungkin orang Betawi yang ngomong nih, make. Dalam hal ini make metode ilmiah mencoba menggabungkan cara berpikir deduktif dan cara berpikir apa? Induktif dalam membangun tubuh pengetahuannya. Mana yang teman-teman lebih suka? Induktif atau deduktif? Induktif. Bapak lebih ke induktif.
Siapa yang suka hitung-hitung angkat tangan? Yang deduktif angkat tangan. Oke. Raymond? Deduktif. Oke. Ya, jadi mana yang kita pilih? Dan mungkin pertanyaan yang penting sekarang, jadi metode penelitian yang sering digaung-gaungkan selama ini itu lebih ke induktif atau deduktif? Ya, jadi gabungan dari keduanya. Gabungan dari keduanya. Nah, itu lihat tuh, ya. Ini di buku Surya Sumanturi. Dalam hal ini metode ilmiah itu gabungan dari keduanya. Ya, kalau metode ilmiah nanti teman-teman buat tesis kan? Udah ada yang buat tesis? Ada yang lagi proses? Enggak? Tesis? Oh, bro, sudah. Yang magister hukumnya, Pak. Oh, tesis magister hukum. Ya kan nanti dalam tesisnya Bro Yoris ada apa tuh? Awalnya adalah perumusan masalah dulu kan. Dari masalah ya perumusan masalah ke hipotesa. Nah, itu induktif. Nah, hipotesanya akan diuji. Pengujian hipotesa adalah dengan deduktif. Karena deduktif kan dari mana? Deduktif dari mana ke mana? Dari yang umum ke khusus. Ya, dari satu generalisir umum dan engkau uji generalisir tersebut. Makanya contoh anekdot yang terkenal untuk deduktif adalah ini, yang terkenal ya, yang biasanya dikutip orang adalah all men are mortal. Pernah dengar? Semua manusia itu fana. All men are mortal. Socrates is a man. Ya kan? Socrates is mortal. Nah, itu kan klasiknya begitu. Semua orang fana. Socrates, semua manusia itu fana. Dan Socrates adalah manusia. Dan kesimpulannya di Socrates fana. Ya, Socrates akan mati setelah ini karena fana, gitu ya. Itu dari umum dulu. Semua manusia itu fana. Socrates adalah manusia. Khusus nggak? Khusus. Socrates adalah fana. Socrates ini bisa diganti sama Rudolf nggak? Ya kan khusus kan? Khusus bisa diganti sama saya ya, sama Raymond, ada semuanya ya. Tapi dari umum dulu, semua manusia itu fana. Jadi metode ilmiah teman-teman adalah gabungan dari dua penalaran filsafat ilmu ini ya, yaitu induktif dan deduktif. Jadi logika ilmiah merupakan gabungan antara logika deduktif dan logika induktif, di mana rasionalisme dan empirisme hidup berdampingan dalam sebuah sistem dengan mekanisme korektif. Ya, mekanisme yang korektif maksudnya dia bisa mengkoreksi dirinya sendiri. Ya, kalau salah, hipotesanya itu dibuktikan salah, ya akan dibuang. Jadi dalam deduktivisme, hipotesa silakan dibuat bebas, tapi diharapkan hipotesa yang tinggal diam, tinggal tetap adalah hipotesa yang belum dibuktikan salah. Yang sampai sekarang diuji dan belum salah. Sehingga itu cara memisahkannya antara gandum dan lalangnya, ya, antara hipotesa yang asal-asalan, yang nggak bisa dibuktikan salah, atau yang akhirnya salah juga ketika bisa dibuktikan, tapi yang tinggal tetap bukan berarti dia sempurna, bukan berarti dia kekal, tapi artinya dia belum dibuktikan salah. Dan sampai sekarang kita terima karena dia belum dibuktikan salah. Oke. Ya, ini dia diagram terakhir yang dapat menjelaskan mengenai perbedaan antara induktif dan deduktif. Ya, induktif mulai dari observasi. Ya, tapi deduktif mulai dari mana? Deduktif mulai dari mana? Nah, ini ya, kebalikannya aja. Ya, kebalikannya aja. Itu deduktif di kanan, ya, induktif di kiri. Ya, induktif dia mulai dari observasi, ya.
atau eksperimen, ya, lalu buat yang umum, generalisir, ya, lalu jadilah teori. Tapi kalau deduktif beda. Deduktif itu kita mulai dari generalisir, kita mulai dari teori, lalu dari teori ini kita prediksi atau diuji kepada hal-hal yang spesifik atau kepada hal-hal yang khusus. Ada pertanyaan, teman-teman? Jelas semua? Ada pertanyaan? Ya. Yang deduksi itu maksudnya kalau ini boleh dibuktikan salah, berarti pada saat itu langsung ketahuan salah apa akhirnya nanti kalau ketemu aja Akhirnya nanti kalau ketemu ternyata salah gitu. ya, saat itu salah maksudnya tergantung eksperimennya, Bu. Jadi kan Tergantung pengujiannya. iya, berarti misalnya harus boleh disalah gitu kan. Bisa disalahkan, betul. Jadi begini, misalnya kukele tadi, kukele ya, kukele atau kulele sih? Kukele ya. Oh iya itu deh, thank you. Kekule, Pak. Kekule. Iya, Pak. Saya mau nyebutnya kulele lagi. Kekule, oh iya, thank you. Tadi saya bilangnya apa sih? Kekule, ya contohnya kekule, ya. Dia buat hipotesa, dia buat satu teori yang dasarnya nggak ada gitu kan. Dia nggak ada dasarnya, dia terserah, hipotesa kreatif ya. Tiba-tiba dia dapat ilham lah, katakanlah begitu ya. Tapi ngomong-ngomong teman-teman, hal seperti ini sering loh di saya, sering. Jangan pikir ini jarang, sering kayak begini ya. Banyak teori-teori ditemukan yang nggak ada observasinya, dan bukan karena orang mengikuti metode ilmiah lalu menemukan sesuatu, enggak. Kadang-kadang banyak kecelakaan juga malah. Ya, misalnya penisilin tuh ditemukan oleh siapa tuh? Louis Pasteur, ya. Itu karena kecelakaan itu, nggak sengaja maksudnya. Langsung tiba-tiba ketemu gitu kan. Jadi bukan karena dia ngikutin apapun yang disebut sebagai metode ilmiah dalam induktif dan deduktif tersebut ya. Namanya Kekule ini ya, dia buat hipotesa, Bu, ya. Dia buat satu hipotesa bahwa molekul dari bensin itu berbentuk cincin. Nah, sekarang masalahnya gini, ini bisa diuji nggak? Bisa dicari, bisa dibenturkan nggak sama data untuk ditemukan dia salah atau benar. Nah, kalau bisa, dia akan termasuk dalam kategori science. Dia termasuk dalam kategori science, walaupun ya hipotesanya ini belum tentu salah, belum tentu benar, tapi yang penting bisa dibuktikan salah dulu, gitu loh. Dan akhirnya diuji di laboratorium. Saat itu kan belum ada X-ray, belum ada spektroskopi, jadi diuji dengan data empiris. Kalau saya tidak salah dengan konten energi, ya, isi energi konten dari molekul bensin ini, ya. Kalau dia polanya misalnya linear, energi kontennya akan polanya begini, gitu. Kalau dia berupa cincin, energi kontennya berupa ini. Dan akhirnya ketika diuji, nah ini bisa diuji, Bu. Diuji maksudnya bisa ditemukan salah kan? Nah, dia masuk dalam demarkasi tersebut, ya, demarkasi pemisahan bahwa ini masuk dalam kelompok science. Banyak generalisir yang nggak bisa dibuktikan salah itu banyak, Bu. Banyak. Seperti tadi kita bahas apa tadi? Yang nggak bisa dibuktikan salah, contohnya. Buat satu generalisir, misalnya semua orang percaya tapi disamakan. ya, itu kita percaya dengan iman. Tapi nggak bisa di laboratorium, nggak bisa. Bisa semua orang percaya. Nah, percaya itu maksudnya apa? Ya kan, harus ditaruh di laboratorium, ini benar percaya atau enggak? Kan nggak bisa. Nah, diselamatkan juga maksudnya apa misalnya. Tapi itu statement iman, itu masuk dalam realm yang di luar ilmu pengetahuan, yang bagi kita itu iman, ya, itu iman kita, tapi nggak bisa masuk ke
laboratorium. Jadi kalau hipotesa bisa dibuktikan kesalahannya itu masuk kemana Pak? Hipotesa yang bisa dibuktikan salahnya itu masuk ke dalam kelompok sains. Itu sains lah. Ya, karena dia bisa diuji. Kalau Tapi belum tentu benar atau enggak ya. Kalau salah ya hipotesanya dibuang, tapi buang. Ya. Dibuang, tapi kalau benar ya diterima. Gitu. Ya, gimana? Gimana Bu Monik? Ada pertanyaannya? Bisa dibuktikan, tapi pada saat itu belum salah, gitu kan Pak? Betul artinya. Bisa dibuktikan, tapi betul belum salah. Nah, pas dibuktikan baru tahu nih, ini salah atau enggak. Ya, jadi dalam deduktivisme itu ilmu pengetahuan, filsafatnya jadi lebih bebas ya, lebih kreatif. Silakan ya, lu buat hipotesa apapun terserah. Asal ada data yang bisa dibenturin sama hipotesa tersebut. Asal ada eksperimen, asal ada situasi yang membuktikan dia salah. Ya, misalnya ada seorang filsuf Yunani yang dia mengatakan ini, misalnya satu pernyataan, satu generalisir yang dia katakan bahwa alam semesta ini dikendalikan dengan kasih dan kebencian. Itu bisa dibuktikan nggak? Nggak bisa. Ya. Itu nggak bisa dibuktikan salah. Ya, jadi dia masuk dalam, silakan buat generalisir ya, tapi buat Karl Popper, buat deduktivisme itu bukanlah sains. Itu dia. Ilmu pengetahuan, sains. Ya. Ada pertanyaan lagi? Sudah ada banyak pertanyaannya, cuma pada bingung semua apa yang bertanya. Makanya teman para filsuf adalah kopi. Filosofi kopi. Ya. Kopi filosofi ya. Di mana itu? Di mana itu kopi filosofi? Oh, jadi mereknya saya salah ini ya, salah ya. Dan ganti kopi yang lain ya. Ganti. Apa? Hah? Iya kan belajar dulu sama wangi ya. Iya lah stop. Mau tanya Pak, kedua metode ini apakah bisa dipakai untuk membuktikan agar liar sih Pak? Membuktikan apa? Agar liar yaitu Ya. kesalahan Yesus, apakah bisa? Saya ada satu orang yang buat logika keberadaan Tuhan gitu. Tapi saya belum baca itu, belum baca. Tapi saya belum tahu apakah mungkin bukan Yesus lebih spesifik ya, mungkin Tuhan gitu ya. Ada itu logika keberadaan Tuhan, tapi saya belum baca itu bro. Iya Pak. Karena dari apa namanya di agama Muslim itu disebutkan ada 99 ciri Allah. Nah kalau pakai metodenya induktif itu kan maksudnya induktif ya Pak, ciri-cirinya ABC ada 99 ciri Allah lalu ditetapkan sebagai Allah gitu. Coba saya pikir-pikir dulu. Tapi bisa begini logika keberadaan Tuhan. Saya pernah dengar sih ada yang mengkaitkan dengan, kalau teman-teman pernah dengar ada logika ini, first principle. Prinsip pertama. Ini logika filsafat yang terkenal nih. Kalau nggak salah Plato atau Aristoteles ya yang mengukuhkan. Dan ada beberapa filsuf yang percaya Tuhan yang mengatakan God is the first principle. Jadi the first cause, penyebab yang pertama untuk segalanya. Dan menurut saya nih, kalau ini menurut saya nih ya, logika nggak harus meniadakan Tuhan. Logika menurut saya
logika induktif misalnya. Jangan kita bahas sirkularitas kan? Kita bahas circularity, muter-muter di situ aja, ya. Jadi kalau kita pikir-pikir, ketika Tuhan menjumpai Musa, Tuhan bilang namanya apa? Namanya Tuhan apa? Ketika Musa tanya sama Tuhan, itu dia. Aku adalah aku. Itu kan sirkular tuh. Ya. Nah, buat deduktivisme mereka nggak suka, itu kritik atas induktivisme. Karena seperti yang tadi yang saya bahas, circularity kan artinya lu udah asumsikan apa yang lu mau buktikan. Yang lu mau prediksi, lu udah asumsikan, jadi lu muter-muter di situ aja. Kenapa ada laptop di sini? Ya karena ada laptop di sini. Itu kan muter tuh, muter kan? Ya itu kan logika yang menurut kritik, para pengkritik induktif itu logika yang nggak bagus gitu. Kalau teman-teman tanya saya, kenapa ada laptop di sini? Saya jawabnya, ya karena ada laptop di sini. Kan muter kan? Ya. Tapi itu nunjukin aku adalah aku. Artinya Tuhan memang nggak butuh dijelaskan dan nggak bisa dijelaskan oleh apapun. Dia keberadaannya tidak tergantung oleh siapapun. Ya. Jadi menurut saya orang mengkritik induktivisme circularity. Tapi menurut saya kadang-kadang memang nggak ada salahnya juga. Kadang-kadang ada sesuatu hal yang mentok dan nggak bisa di atas lagi. Nah menurut saya itu Tuhan. Ya. Itu Tuhan udah mentok, nggak bisa dijelaskan lagi. Jadi yang Tuhan dan memang nggak perlu dijelaskan. Ya. Dan dia self-explanatory. Ya. Self-explanatory. Dia hanya dapat dijelaskan dengan dirinya sendiri, dan menurut saya perlu sudah mentok itu first principle, ya itu adalah Tuhan. Ya misalnya siapa Aristo misalnya, kalau saya bilang Aristo kan konyol. Ya Aristo kan konyol. Masa gue ngejelasin diri gue sendiri, gitu kan? Kan saya harus dijelaskan dengan hal apapun yang bukan saya, betul nggak? Itu bisa ngejelasin saya. Misalnya saya anaknya siapa, ya. Saya misalnya suaminya siapa, saya bapaknya siapa. Itu bisa ngejelasin siapa saya. Jadi kalau diri saya ngejelasin diri saya kan itu sirkular gitu kan. Ya. Misalnya aku gitu ya. Bisa juga. Ya bukan hanya aku, konyol juga kayaknya ya. Nah jadi menarik bro, itu pertanyaan bro Yoris menarik. Saya belum baca mengenai buku tersebut, tapi bro mungkin Google ya cari tahu mengenai logika keberadaan Tuhan. Menurut saya mungkin itu ada kaitannya dengan itu tadi, first principle itu akan dibahas, ya first principle dibahas, dan juga logika sirkularitas yang self-explanatory. Untuk hal-hal yang lain itu nggak bisa dipakai. Tapi menurut saya, ya Tuhan memang nggak bisa dijelaskan. Karena dia adalah, makanya logikanya Paulus luar biasa ya. Logikanya Paulus menjelaskan Tuhan, dia adalah semua dari semua. Nah itu dia. Supaya Tuhan menjadi semua dari semuanya. Ya, itu Tuhan adalah sang absolut yang nggak bisa dijelaskan. Ya, jadi ilmu pengetahuan sepasti-pastinya dan sehebat-hebatnya nggak ada kebenaran hakiki yang absolut, itu nggak ada. Ya. Bahkan sampai deduktivisme ini mencapai kesimpulan sains adalah bukan mencari kebenaran hakiki, bukan untuk memverifikasi satu kebenaran, tapi untuk mempersalahkan, untuk bisa membuktikan salah suatu hal. Dan sains adalah sesuatu yang tidak sempurna dan kita harus puas dengan hal itu, ya karena kebenaran absolut dan kebenaran hakiki itu kita temukan dalam hal yang justru non science, ya non ilmiah, yang tentu yang kita terima dengan iman kita sebagai orang Kristen. Ada pertanyaan lagi teman-teman sebelum kita tutup? Cukup semua. Gimana tesisnya Bro Yoris sampai sekarang ini? Udah jadi Pak, tinggal bulan ini tanggal 20-an jadwal. Oke.
Kuantitatif atau kualitatif? Pakai kualitas. Hukum kan? Wah ribet itu. Tapi filsafatnya habis itu ya. Filsafatnya dipakai, hukum ya. Filsafat hukum nggak gampang tuh filsafat hukum ya. Kalau debat hukum, kalau nggak ngerti filsafat, tewas ya. Ya filsafat hukumnya harus dikuasai. Oke, udah semua teman-teman. Jadi hari ini kita membahas mengenai filsafat ilmu yang bersifat apa tadi? Iya, induktif kan? Deduktif. Tapi bersifat apa filsafat ilmu? Bersifat normatif. Ya, normatif. Normatif maksudnya apa tadi, bro? Hah? Ada aturannya. Ya, jadi normatif artinya ilmu tuh harus begini. Ya, ilmu harus begitu. Ya, aku benar. Jadi normatif artinya bagi induktif. Ilmu tuh harus lu buat hipotesa, tapi jangan sembarangan buat hipotesa. Ada berapa langkah tadi? 2 langkah. Ada berapa syarat? 3 syarat. Itu induktif ya. Tapi deduktif bilang ya, beda sama induktif. Ilmu itu sains adalah lu boleh buat hipotesa apapun, ya nggak ada aturan, langkahnya harus begini, syaratnya harus begini, terserah lu mau buat, asal apa? Bisa dibuktikan salahnya, ya itu deduktivisme, ya deduktif. Nah itu normatif. Minggu depan kita nggak ada ya? Minggu depan wisuda, jadi kita tunda 2 minggu lagi ya. Jadi pertemuan berikutnya kita akan belajar mengenai filsafat ilmu yang deskriptif. Dia nggak normatif, dia bilang begini, sains adalah nggak seperti yang orang yang terlalu idealis bilang harus ngikutin ini, induktivisme, harus ngikutin ini, aliran deduktivisme. Tapi perkembangan sains dalam sejarah dijabarkan secara deskriptif. Deskriptif artinya menjabarkan kan? Bukan bebas, maksudnya menjabarkan seperti apa adanya. Itu maksudnya. Maksudnya berarti pelajari sejarah. Sejarah sains gimana sih? Sains berkembang, misalnya ilmu ekonomi, ilmu fisika, ilmu kimia, ilmu biologi, berkembangnya kayak gimana sih? Benar nggak sih mereka induktif? Para ilmuwan itu yang menemukan ini. Benar nggak sih mereka deduktif? Dan apa yang sebenarnya mereka lakukan? Normatif, benar nggak sih? Nah, itu klaim dari teori paradigma yang mengatakan, ya mereka nggak selalu normatif, nggak sekaku itu kok, ya. Tapi makanya teorinya paradigma. Nah, ada paradigma nanti yang menjabarkan ilmu pengetahuan dalam sejarah seperti apa. Oke, teman-teman, sampai ketemu 2 minggu kemudian. God bless. Thank you.